Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kemudian soal mundurnya Prof. Mahfud ini yang kemudian kalau kata Mas Ciko tadi ya kita lihat saja menjelang Pilpres atau sesudah Pilpres begitu ya. Tadi Bung Rey kemudian mengatakan soal mundurnya isu mundurnya sejumlah menteri ini karena sudah tidak lagi nyaman begitu, bentuk kekecewaan. Nah, kalau Bung Dhanil sendiri merasa kalau misalkan Pak Prabowo begitu ya, seperti apa di kabinet? Pak Prabowo tentu sangat nyaman dan Pak Jokowi juga nyaman dengan beliau karena kinerja beliau adalah salah satu menteri misalnya kalau di hasil survei itu selalu terbaik. Di sisi lain juga Pak Jokowi menilai kinerja beliau terbaik. Jadi kalau Pak Prabowo buruk tentu sudah di-reshuffle oleh Pak Jokowi seperti beberapa menteri yang kemudian di-reshuffle baik di kabinet pertama kemudian yang kedua pada saat ini. Jadi Pak Prabowo di satu sisi beliau punya prestasi yang sangat positif baik di depan publik maupun di presiden sebagai user. Itu pertama, Mbak Adisti. Kemudian kedua terkait dengan tadi statement Bang Syahganda, kemudian Bang Ciko, kemudian tadi dengan Bang Ray. Pertama saya melihat apa yang ingin dilakukan Pak Mahfud itu tidak terkait dengan etiket atau tidak terkait dengan etika. Saya sepakat dengan Bung Ray, ini terkait dengan gerakan politik. Gerakan politik apa? Gerakan politik elektoral, begitu loh. Jadi ini adalah mundur elektoral. Tadi sejak awal saya sebutkan ya, kalau kemudian ini terkait dengan etika, even itu undang-undang tidak mengharuskan, maka Pak Mahfud sudah melakukan pengunduran diri sejak beliau menjadi cawapres. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau Anda perhatikan kritik Pak Mahfud terhadap kinerja hukum, kinerja keamanan dan sebagainya yang itu di bawah kepemimpinan beliau itu justru menunjukkan inkompetensi. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam inkompetensi, kemampuan beliau memimpin itu rendah sekali sehingga itu juga yang kemudian dia misuh-misuh dengan kerjanya sendiri, dia kritik kerjanya sendiri, itu inkompetensi. Memang orang yang inkompeten baiknya itu mundur. Nah, atau diberhentikan. Nah, jadi ini yang saya sebutkan, ini tidak terkait dengan etika. Bahkan kalau dinilai etika, kalau Pak Mahfud sejak awal inkompeten karena beliau sendiri yang mengkritik kerja-kerja beliau itu, harusnya sudah mundur sejak awal bahkan sebelum Pilpres. Tapi kan tidak. Jadi maka saya mau menilai ini hanya sekedar gerakan elektoral. Kemudian kedua, ini juga menunjukkan inkompetensi terhadap Pak Mahfud. Jadi saran saya memang menteri-menteri yang inkompeten, tidak mampu, itu sebaiknya mundur. Terima kasih. Enggak lah, dunia juga mengetahui siapa Mahfud MD ya. Kita bicara soal rekam jejak seorang itu punya karakter itu melekat. Jadi kalau yang bicara itu seorang Prof Mahfud MD, udah pasti orang akan menilainya itu memang dari hati, karena itu dari etika. Itu yang disampaikan oleh Bang Syahganda juga tadi. Siapa Mahfud MD itu semua orang udah tahu. Jadi Dhanil nggak usah bicara soal inkompetensi dan lain-lain. Pak Mahfud bahkan sebagai seorang Menko Polhukam telah banyak melakukan tindakan-tindakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar wewenangnya untuk rakyat. Bukan untuk di luar wewenang untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Kita mengusut kasus Sambo, memerintahkan untuk membebaskan seseorang yang menjadi whistleblower, ditangkap, dan lain, banyak hal-hal seperti kanjuruhan dan lain-lain. Jadi ini out of the question. Tapi satu hal Bung Dhanil ya, saya mengatakan tadi saya nggak tega mau ngomong nih. Bung Dhanil di sini kan sebagai staf khusus Menhan ya, atau sebagai TKN. Ini pertanyaannya, apakah ada uang APBN yang melekat pada kegiatan-kegiatan Bung Dhanil? Ketika Bung Dhanil tampil di TV misalnya jam 3 sore misalnya, apakah itu tidak mengganggu pekerjaannya di Kemenhan? Itu kan pertanyaan saya. Itulah yang disebut etika. Nah ini jelas terpampang hari ini, pagi ini. Tadinya gue nggak tega mau ngomong gitu sama Dhanil. Cuma sekarang karena Dhanil membicarakan soal itu, ini salah satu contoh. Jadi keberadaan Dhanil di sini, apakah kuota yang dipakai untuk Zoom ini dibayari oleh tunjangan komunikasi negara atau pribadi? Kita nggak pernah tahu itu Dhanil. Tapi kita nggak perlu tahu juga sekarang. Pasti akan dibilang tidak, ya kan? Semuanya bilang pribadi. Tapi kan ini yang menjadi pertimbangan dari Prof Mahfud. Beliau tidak mau secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan fasilitas negara. Beliau sudah berusaha
berusaha kuat untuk tidak menggunakan fasilitas negara, sudah memberikan contoh pada yang lain, tapi yang lain tidak mau mengikuti contoh-contoh beliau gitu. Itu aja. Saya mau nambah sedikit boleh ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan ini kan memang pertanyaannya apakah Bung Dhanil ini datang sebagai juru bicara TPN atau sebagai TKN gitu. Sebagai apapun beliau, saya agak miris mendengar bagian dari pemerintah mengkritik secara terbuka kinerja orang yang juga bekerja untuk pemerintah di acara ini gitu. Saya nggak kebayang oleh saya bagaimana Bung Dhanil mengatakan Pak Mahfud itu inkompeten. Padahal secara struktur dia berada di bawah secara ini loh ya, koordinatif dia berada di bawah Pak Mahfud loh. Jauh di bawah. Iya gitu menurut saya. Nah, apa artinya gitu? Di satu segi kita mempertanyakan soal etik yang disebutkan itu tadi, tapi segi yang lain, inilah bentuk dari kelalaian presiden. Oke, tapi Karena kenapa presiden membiarkan sesama di antara pembantunya, termasuk dalam ini Bung Dhanil, saling mengumbar berbagai kecelakaan, termasuk Bung Dhanil menilai sendiri kinerja Menko Polhukam. Nah, gitu. ini Tunggu dulu. Oke, sebentar. Itu artinya karena presiden terlalu sibuk ngurusin pilpres, bukan ngurusin para pembantunya ini gitu Oke, loh. oke, Nah, baik. itu yang terjadi sekarang gitu. Oke, Bung Dhanil. Ya, ini yang saya maksud tadi, Bung Ciko, kemudian Bung Rai ini kalau kata orang Padang, iyo kan di awak, lalu kan diurang. Artinya apa? Itu yang dilakukan oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, sebagai Cawapres. Itu yang kemudian nggak Anda kritik sama sekali. Ya, orang tadi Bung Rai nyebutkan, Pak Mahfud itu mengkritik, kemudian menjelek-jelekkan kinerja pemerintah, padahal posisi beliau sebagai Menko Polhukam. Nah, berangkat dari situ, maka saya mau bilang beliau inkompeten karena itu bagian tugas beliau. Yang beliau kritik itu adalah tugas-tugas beliau sendiri, tugas-tugas koordinatif beliau. Itu pertama. Itu yang harus dijelaskan. Nah, itu yang tidak dikritik oleh Bung Rai, itu yang tidak disampaikan oleh Bung Ciko. Tapi kemudian tiba-tiba itu mengarah kepada saya. Kedua, yang harus dijelaskan, saya tahu posisi. Kenapa? Karena saya tahu persis tugas-tugas terkait dengan di mana posisi saya sebagai TKN, di mana posisi saya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Saya duduk di sini dari rumah, tidak dari kantor, kemudian menggunakan sarana pribadi saya semuanya. Ya, tapi Anda menggunakan Sebentar, Bung Rai. Tapi Anda menggunakan waktu yang semestinya waktu kerja. Biar Bung Dhanil. Saya hari Jumat ini tidak berkegiatan sebagai jubir Menteri Pertahanan. Kenapa? Bentar, Bung Rai. Rata-rata kami Jumat itu melakukan cuti karena kami menyampaikan cuti Jumat dan Suratnya mana? kegiatan yang lain, karena kegiatan kampanye. Kemudian kegiatan yang lain juga kami lakukan ya sebagai jubir Menhan saya dalam hal ini. Jadi udahlah yang begini-begini, kalau terkait dengan Bung Rai, Bang Ciko, kemudian nomor satu itu jangan laku atau etiket, saya nyebut etiket, iyo kan di awak lalu kan diurang. Jadi kalau kemudian yang melakukan itu adalah orang yang berbeda sikap politiknya, kemudian itu salah. Tapi kemudian kalau dilakukan oleh kelompok kita itu benar. Itu yang saya maksud tadi, etiket yang buruk. Oke. Ini harus diajarin. Makanya ini masalahnya, makanya kubu Prabowo Gibran itu suka salah mengartikan etika. Etika sama etiket itu berbeda loh. Etika itu etiket itu gesture, bukan etika. Ya? Jadi ethics dan etiket itu berbeda. Ini yang jadi masalah sejak awal. Ternyata tidak paham artinya etika dan etiket. Oke, Ini yang tadi kita bicara. Yang tadi kemudian juga belum dijawab oleh Mas Ciko soal Bung Dhanil mengatakan ini gerakan politik elektoral sebenarnya kalau dari Prof Mahfud. Sama sekali enggak. Prof Mahfud secara pribadi kita juga bisa memahami siapa beliau. Beliau orang sangat menjunjung tinggi norma-norma moral dan etika. Prof Mahfud tidak pernah berpikir, Prof Mahfud itu bukan orang yang suka mengejar-ngejar jabatan. Dia bahkan tidak berada dalam suatu partai politik udah begitu lama ya. Artinya apa? Beliau itu orang yang pasrah aja dengan jabatan. Ya, memang dicari karena rugi negara kalau nggak pakai Prof Mahfud MD.
Nah ini udah diketahui secara umum. Jadi Prof Mahfud itu tidak sama sekali tidak berpikir soal elektoral. Mungkin kami di TPN iya, tapi kami tidak dalam kasus ini, kami bukan orang-orang yang memberikan masukan pada beliau. Ini perbicaraan antara beliau dan Pak Ganjar. Jadi sama sekali itu tidak menjadi pertimbangan dia. Pertimbangannya itu saya katakan tadi, kronologis dari kenapa akhirnya beliau menyatakan dia akan mundur. Bahwa dari awal dia ingin melakukan kontestasi kampanye Pilpres ini dengan tidak menggunakan fasilitas negara, memberikan contoh pada yang lain, tapi pada perjalanannya ini tidak bisa diikuti oleh yang lain, dan kemudian beliau ingin lebih intens melakukan kampanye dan tidak mau terjebak dalam penggunaan fasilitas negara baik sengaja pun tidak. Itu aja. Oke, untuk 01 sendiri Pak Ganda, soal tadi Prof Mahfud ingin mundur begitu, ada kemudian yang juga beranggapan ini untuk meraih gerakan politik elektoral. Anda tidak merasa khawatir dari pasangan 01 sendiri, apalagi kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden boleh memihak dan juga berkampanye? Ya, saya ingin Jokowi ya, walaupun dia atasannya Prof Mahfud, tapi keterladaran Prof Mahfud untuk mengatakan kita ini jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, ya itu menurut saya harus diapresiasi. Ya, ini jangan sekali-sekali kita kemudian membenturkan seolah-olah Prof Mahfud ini sedang bersandiwara. Karena dia ini saya kenal lama ya, walaupun saya nggak kenal langsung, saya tahu misalkan dia pernah jadi ketua HMI di UI, ya aktivis juga di UGM pada saat bersamaan dia kuliah di dua kampus kan, karena ketua HMI-nya teman saya di UI waktu itu, Fauzi Kadir namanya ya. Jadi saya tuh mengenal orang-orang, jadi orang-orang ini ya, orang-orang yang memang menawarkan suatu sikap-sikap yang bagaimana mengelola negara secara bermoral ya, termasuk Anies Muhaimin di pihak itu kan dari Prof Mahfud. Nah kalau dari 01 sendiri, maksudnya gini, artinya ya makanya kita mengapresiasi, kan kita udah lihat bagaimana Pak Anies, Pak Muhaimin mengapresiasi ya sikap Pak Mahfud yang mau mundur. Ya, jadi memang ini apresiasi ini adalah bentuk penghormatan kepada Pak Mahfud. Bahwa itu kemudian orang bilang too late, nggak too late juga, nggak terlambat juga, karena Pak Mahfud itu justru sekarang saat yang tepat. Ya, dia setelah dia mengemukakan di debat Capres kemarin bahwa ini loh testimoni saya tentang Jokowi, buruknya pemerintahan Jokowi, banyak mafia dan lain-lain, dan saya sudah berusaha, kata Pak Mahfud. Ya, ketika Pak Gibran bilang cabut aja iupnya, loh itu kan kayak canda-candaan. Pak Mahfud bukannya cabut iup, ya dia udah berusaha memberantas mafia, memberantas kebakaran hutan, memberantas ini, tapi nggak berhasil. Jadi wajar dong kalau dia bilang itu kan semua untuk urusan yang begitu besar yang diomongkan Pak Mahfud dalam debat itu kan urusan presiden. Bukan seperti Daniel tadi bilang, wah Pak Mahfud yang salah sendiri dong, nggak kredibel sebagai menteri, di bawah tupoksi dia hukum. Bukan, itu nggak ngerti struktur negara. Ya, struktur negara kita ini presiden ini very powerful. Pak Mahfud itu bisa nggak ada apa-apanya karena misalkan presiden langsung ke Kapolri, presiden langsung ke Menhan, presiden langsung ke tentara dan lain-lain, bisa Menko-nya itu cuma koordinator biasa. Nah disinilah pentingnya kita menghormati, sekali lagi ya, saya itu kalau misalkan Pak Mahfud ini bisa mundur, harapan saya 12 menteri ikut mundur. Ya, karena waktu Pak Mahfud di acara kalau Gus Imin ini bisa mundur juga. Karena apa? Karena Gus Imin ini sebenarnya karena gini ya, jadi dalam bidang yang kita bicara ini bidang eksekutif dulu, yang dia syarat dengan kekuasaan itu bisa diselewengkan. Kalau wakil ketua DPR ini pergi ke Kalimantan tapi kan juga ada kemudian fasilitas negara juga. Coba Mbak lihat itu dia berbulan lalu ya datang ke satu tempat itu, malah sama bupatinya itu nggak boleh ngomong, diusir. Nggak bisa kalau ketua DPR itu tidak punya kekuasaan eksekutif. Kan kita tahu DPR itu kan cuma pengawas. Semua orang anggota DPR dulu tidak dipersoalkan ketika dia menjadi caleg lagi, karena memang DPR itu cuma pengawas. Kalau ini ya misalkan Pak Prabowo, saya menyumbangkan ribuan sepeda motor ke koramil misalkan. Dia bisa nanti kemudian itu dalam politik gentong babi namanya ya, pork barrel politik. Ya itu bagaimana menggunakan aset-aset negara, program-program negara nanti diklaim bahwa ini keberhasilan saya, padahal bukan. Itu adalah urusan yang seharusnya memang ya seperti bansos itu urusannya kewajaran negara aja. Jadi kalau menurut Anda contohnya dulu di eksekutif, baru di Imin begitu. Jadi gini, tadi kan Pak Ciko tadi bilang ada sinyal di bawah tanggal 14 ini sudah mundur. Nah maka saya bilang alhamdulillah,
saya yakin Pak Mahfud kalau mundur, lebih cepat mundur, lebih banyak elektoralnya naik. Yakin saya. Jadi ini Gitu loh. lama-lama kalau saya melihatnya bertanding jadi lama-lama bisa bersanding lagi. Sama siapa? Bisa 01 dan 03 kalau Pilpres putaran bisa, 2. bisa mungkin, nggak ada masalah. Karena kita anti kepada penggunaan fasilitas negara, ya cawe-cawe presiden dan Prabowo, ya untuk memenangkan secara tidak hormat. Oke. Terakhir, Bung Rey. Ya kan kalau disebut Pak Menko Polhukam incompatible ya, kemudian juga saya nggak tahu yang lain karena penilaiannya kepada beliau. Itu juga menunjukkan betapa Presiden ketiga juga nggak kompatibel dalam hal ini. Kan Presiden nggak bertindak apa-apa terhadap menterinya yang dianggap nggak kompatibel kan. Ya. Masa dibiarkan sampai 4 tahun menemani beliau padahal nggak kompatibel. Asumsinya kan dari awal Pak Mahfud tuh ya udah harus dipikirkan, di reshuffle, menterinya nggak kompatibel gitu. Tapi kenapa dipertahankan? Ya mungkin karena Pak Jokowi membuat pertimbangan yang lain yang berbeda dengan pertimbangannya Dhanil gitu. Nah tapi kalau Ibu Presiden tetap membiarkan anggota kabinet yang nggak kompatibel tetap diduduknya, ya presidennya nggak kompatibel gitu loh. Anda melihat seharusnya seperti apa yang harus dilakukan Presiden? Ya kalau kita berangkat dari pernyataan Bung Dhanil, ini Pak Mahfud yang nggak kompatibel, tapi Pak Jokowi tidak mereshuffle-nya gitu, kan jadi pertanyaan, ada apa ini? Gitu. Kan satu. Yang kedua, faktanya sekarang Pak Mahfud sudah calon wakil presiden. Itu kan sebetulnya pintu bagi Pak Jokowi untuk mereshuffle-nya sejak dari awal. Kan? Ada alasan bagi Pak Jokowi untuk mengatakan Anda ini ajalah di reshuffle karena Anda sudah jadi calon wakil presiden. Kan kira-kira gitu. Sehingga image-nya nggak buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi Pak, karena dianggap bukan karena tidak kompatibel beliau di reshuffle, bukan itu kira-kira tuh, tapi karena beliau menjadi calon wakil presiden, jadi enak semua. Kenyataannya juga dipertahankan oleh presiden, tidak di reshuffle oleh presiden. Nah itu yang kedua. Tapi ini semua ya pertengkaran yang saya sebut tadi itu, ini itu macam menunjukkan kepada kita karena presidennya nggak sekarang mengontrol pemerintahan, dia ngontrol pilpres. Kenapa dia ngontrol pilpres? Ya karena anaknya maju di situ gitu loh. Sehingga lebih banyak kelihatan aktivitasnya yang berhubungan dengan kegiatan pilpres dibanding kegiatan dalam konteks mengelola pemerintahan secara menyeluruh. Gitu. Jadi ada menteri yang seperti itu, ada menteri yang seperti ini, ada menteri yang mengklaim bahwa seolah-olah bansos itu merupakan kebaikan presiden gitu ya, dan tidak dikoreksi juga oleh beliau. Ada istrinya yang tiba-tiba mengujungkan 2 jari. Bukannya dikoreksi malah dinyatakan itu cukup menyenangkan dan seterusnya itu artinya pusat pikiran presiden sekarang adalah bagaimana pilpres ini memenangkan salah satu kontestan dalam ini adanya dibandingkan dengan memikirkan bagaimana republik ini baik di masa yang akan datang. Oleh karena itulah saya mengatakan gerakan ini bukan hanya sekedar soal elektoral, tapi gerakan ini adalah gerakan politik untuk menyatakan kepada presiden bahwa sebagian dari anggota kabinet yang isukan akan mundur itu mungkin sudah merasa tidak nyaman bekerja sama dengan presiden karena presiden terlihat lebih mementingkan urusan keluarganya dibandingkan urusan bangsa dan negara ini. Yang nyaman cuma Prabowo tuh kelihatannya. Oke, baik, kita sebenarnya waktu kita terbatas begitu ya, masih banyak juga yang kemudian perlu ditanya, tapi setidaknya begini, kita sebagai warga gitu, saya sebagai warga, saya berharap sekali ada pendidikan politik yang baik begitu, apalagi di Pilpres 2024 ini jangan sampai kemudian kita terus harus belajar dari 2019 ke 2024 supaya kita bisa melihat bagaimana kematangan dari pemimpin-pemimpin kita yang nantinya akan memimpin di 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Dhanil sudah bergabung bersama kami, Pak Ganda, Mas Ciko dan juga Bung Rey Rangkuti. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini semua. Ini sebagai jubir atau sebagai apa nih? Baik, terima kasih. Jubir, Assalamualaikum. kan udah jelas tadi cuti katanya. Informasi, ya baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Saudara, informasi lainnya yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, polisi menetapkan nahkoda kapal LCT Bora 5 yang tenggelam di perairan Sitaro sebagai tersangka. Dan kecelakaan ini saudara mengakibatkan ada 2 orang tewas dan 6 lainnya masih hilang. Informasinya hadir usai jeda.